Selamat datang di program baru dari Palu Gada 444. Judulnya adalah Mbabar Komen. Panjenengan bertanya melalui komentar dan kami akan berusaha menjawab melalui video. Harapannya supaya antara aku dan kamu lebih dekat terjalin interaksi, bertukar pengetahuan dan saling sharing tentang pengalaman bertosan aji. Sing penting ora podo sambat tentang kahanan tagihan utang. Soale kahanane podo. Nah, kita mulai dari komennya Mas Opi _17_. Mas, saran, ageman keris kagem pemula seperti saya. Pernah kerumat punya simbah, tapi ndak berani lagi. Halo Mas Opi, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau masih ada tinggalan dari simbah, apalagi pusakanya, itu harus dirumat dan disimpan. Eman banget kalau dibiarkan. Sebetulnya tidak perlu takut, Mas. Kalau kita telaah di sana, banyak pengajaran, banyak nasihat, dan segala hal-hal yang baik di sana. Tidak semua orang masih punya kesempatan memiliki peninggalannya simbah. Nah, untuk pancer, ageman, untuk pemula, sebetulnya tidak ada rumus pakem keharusan dalam memiliki pusaka yang bagaimana. Bebas-bebas saja sesuai dengan keinginan. Namun baiknya dimulai dari rincian yang paling sederhana, supaya tidak bingung dan mudah mempelajarinya. Konon ada cerita begini, sebuah nasihat itu dari Sunan Kalijaga bahwa sangat disarankan untuk pusaka ageman pertama yang dimiliki sebagai piandel adalah dapur brojol, dapur tilam upe, dapur tilam sari, dan dapur jalak sangu tumpeng. Barangkali karena 4 dapur itu bentuknya sederhana, mudah diingat, dan dalam keempat dapur itu terdapat simbol tentang kelancaran, ketentraman, tentang kebaikan, dan bahkan tentang pengendapan. Hal itu yang barangkali dibutuhkan setiap orang yang masih hidup. Makasih ya atas pertanyaannya. Sekarang kita mbabar untuk komentar selanjutnya. Dari akun BBC. Komennya begini. Keris yang asli tidak diperjualbelikan dan bentuknya tidak seindah gitu. Karena dibuat tidak dengan ditempa besi tapi oleh tangan jemari. Sek Tamas. Jangan kaku-kaku kalau berinteraksi apalagi dalam dunia maya. Dibuat yang luwes saja. Saya terawang dari sini saat nulis komen ini jenengan sambil ngeden-ngeden rakaruan. Jadi begini untuk Mas BBC ini. Semua pusaka keris, baik itu sepuh maupun kamardikan, dibuat dengan cara teknik tempa. Ia memang terdiri dari 3 bahan, yakni bahan besi, bahan baja, dan bahan pamor. Yang dimaksud bahan pamor itu kalau dulu menggunakan luluan batu meteor dan kalau sekarang lebih banyak menggunakan bahan nikel. Semuanya itu dilebur menjadi satu kesatuan dengan cara ditempa berulang kali dan dibentuk sedemikian rupa hingga jadilah pusaka yang mempunyai nilai seni tinggi dengan keindahan yang paripurna dan bahkan menjadi ilmu metalurgi yang sungguh menakjubkan. Dengan ribuan lapis berulang kali lipat dan tempa hingga mengalahkan aneka senjata dalam uji tekuk, uji tekan, uji tarik, dan uji puntir. Baja Damaskus hingga katana Jepang saja patah ketika dipuntir karena memang kegetasan bajanya. Tapi paduan besi baja bahan pamor untuk keris itu ia tetap bertahan. Nah ini, mumpung kita membahas tentang tempaan, lapisan, dan lipatan pada bilah pusaka. Menurut beberapa naskah dan kitab keris itu ada pakemnya, Mas. Apalagi mengenai jumlah lipatan pada kerisnya, karena memang lapisan pada bilah pusaka itu memang menentukan suatu tangguh era kapan pusaka itu dibuat. Yang saya maksud itu begini. Contohnya era Surakarta, ada 64 lapisan, era Mataram itu terdapat 256 lapisan, untuk Singosari itu 246 lapisan, sedangkan Majapahit yang abad 14 berjumlah 1024 lapis, dan 2048 lapis untuk Majapahit abad 15. Dan itu dengan cara ditempa. Kalau melihat dari runtutan-runtutan karya tangguh tadi, maka ada perkembangan teknologi pada setiap eranya. Dan yang paling menjadi mahakarya dengan jumlah lapisan terbanyak dalam pusaka, yakni tangguh era Sedayu pada abad 15. Yang diprakasai oleh Empu Supo Mandrani, yaitu berjumlah 4096 lapisan. Yang jelas titik didih api lebih panas dan saat menempanya pun juga memerlukan keahlian khusus. Ora sembarangan dan sampai sekarang belum bisa ditiru dan dijiplak oleh siapapun dengan kualitas yang sama. Sudah selayaknya
kita itu harus menghargai karya Adiluhung ini dengan penuh dan seluruh. Tempo dulu tidak semua masyarakat mampu mempunyai keris, karena harus menebusnya dengan banyak hal. Bisa dengan hewan peliharaan seperti lembu, kerbau, terkadang dengan sepetak tanah ataupun emas perhiasan dan lain sebagainya. Diujubkan dengan cara laku tirakat dan menukarkan kepada empu pembuat supaya mendapatkan pusaka yang diinginkan. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa dimengerti. Terima kasih atas komentarnya ya Mas. Untuk sedulur Palu Gada 444, kami persilahkan tanya di setiap video kami, melalui komentar tentunya. Apapun itu dipersilahkan, kami berupaya untuk menjawabnya. Namun, jangan pernah 100% percaya apa yang saya sampaikan, karena bisa saja salah dan juga bisa saja benar. Matur nuwun dan salam tutut hati.